Pasukan berlawanan di Lebanon kembali meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka mengumumkan peluncuran serangan dengan kawanan pesawat tak berawak serang. Drone itu mengenai pusat pengintaian teknis jarak jauh di Gunung Hermon atau Jabal al-Sheikh. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah Menteri Keamanan Pendudukan Israel, Yoav Gallant, mengancam Lebanon dari Jabal al-Sheikh. Menurut media Israel, Gallant menerbitkan dokumentasi penilaian situasi operasional di Jabal al-Sheikh untuk menargetkan Hizbullah. Ia menegaskan akan terus memerangi perlawanan di Lebanon itu. Bahkan, sejumlah komandan dan batalion IOF yang bertugas di Jabal al-Sheikh dan sektor Sheba Farms Lebanon akan didatangkan. Bahkan dirinya bersumpah akan melakukan tindakan apapun yang diperlukan ke Lebanon meskipun gencatan senjata di Gaza telah tercapai. Beberapa saat setelah ancaman itu muncul, Hizbullah langsung meluncurkan serangan. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pesawat tanpa awak bunuh diri tersebut menghantam kubah milik pendudukan. Selain itu, peralatan mata-mata dan intelijen juga menjadi sasaran. Hal itu menyebabkan hancurnya perangkat yang ditargetkan dan terjadinya kebakaran besar. Pada Minggu 7 Juli 2024, perlawanan di Lebanon Hizbullah dilaporkan menembakkan lebih dari 100 rudal anti-tank ke wilayah Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, rentetan rudal tersebut menghantam situs militer Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. Serangan itu menyebabkan 250 juta warga Israel mengungsi. Sementara sirine terus terdengar di bagian utara Palestina yang diduduki. Hal ini terjadi sebagai upaya untuk mencegah Israel melanjutkan pembunuhan di Lebanon. Menurut laporan pejabat Washington, seorang warga Amerika Serikat menjadi korban luka dalam insiden itu. Alasan kehadiran warga Amerika di lokasi militer tertutup itu masih belum diketahui sepenuhnya. Media Israel lebih lanjut mengungkapkan bahwa luka yang dialami warga negara Amerika Serikat itu luas dan serius. Disebutkan korban dipastikan bukan pemukim Israel berkewarganegaraan Amerika. Selain warga Amerika Serikat, serangan Hizbullah juga melukai 2 orang lainnya. Saat ini, para korban dibawa ke rumah sakit di Naharia. Houthi terus melakukan penyerangan terhadap posisi militer Israel. Langkah ini diambil untuk membantu warga Palestina. Saat ini, kelompok perlawanan dari Yaman itu mengadakan pelatihan militer. Pada 7 Juli 2024, Houthi merilis video latihan militer bernama Manuver Banjir yang Menghancurkan. Video tersebut mencakup pelatihan untuk menyerang situs tiruan Israel dan Inggris. Serangan dilakukan menggunakan drone, unit artileri, penembak jitu, dan korps lapis baja. يكون سلاحا سوي مسير لاستهداف النوبات في المرحلة الثانية بسلاح المدفعية نتوجه الآن إلى أنفاق الاستهداف الأهداف والمحددات. معدات ثانيتين. Pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah, tak henti-hentinya menyerang wilayah Israel. Mereka juga diduga menggunakan roket buatan Soviet untuk membombardir posisi militer Zionis. Menurut laporan Hizbullah, mereka meluncurkan serangan ke pangkalan militer Nimra milik Zionis. Akan tetapi mereka tak memberikan rincian kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan itu. Sementara serangan ini diklaim sebagai pembalasan atas tindakan militer rezim Zionis di Baalbek. Diketahui peluncur roket milik Uni Soviet, Katyusha, dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Saat roket diluncurkan, musuh disebut akan ketakutan. Pasalnya, saat roket ini meluncur, serpihan logam akan menyebar ke berbagai arah.
Roket buatan Rusia ini juga memiliki jangkauan hingga 30 km. Sementara pada Minggu 7 Juli 2024, Hizbullah disebut menembakkan lebih dari 100 rudal, menyebabkan 250 juta penduduk Israel mengungsi. Selain itu, sirine tanda bahaya juga terdengar di bagian utara Palestina yang diduduki. Menurut media Israel, 4 orang terluka, salah satunya termasuk warga Amerika Serikat. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah Israel. Akibat serangan itu, seorang tentara Zionis berpangkat mayor terbunuh. Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan lebih dari 200 roket pada Kamis 4 Juli 2024. Dikutip dari tribunnews.com, ratusan roket itu menyasar ke beberapa pangkalan militer di Israel. Selain itu, lebih dari 20 pesawat tanpa awak juga terdeteksi ke wilayah Israel. Merespon serangan itu, militer Israel menyebut beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome. Sementara sebagian besar drone dicegat oleh jet tempur dan sistem pertahanan udara berbasis darat. Tindakan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan Zionis yang menewaskan salah satu komandan seniornya sehari sebelumnya. Serangan oleh kelompok militan yang didukung Iran tersebut merupakan salah satu yang terbesar dan konflik berbulan-bulan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Sementara tentara Israel yang terbunuh dalam serangan ini diketahui bernama Mayor Itai Galea, 38 tahun. Ia merupakan wakil komandan Kompi unit ke-8679 Brigade Lapis Baja Cadangan Yiftah dari Ramat Gan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.